Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asraf Dinurullah dan teman saya Akmal Yanurubani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai job safety analysis, praktikum pengujian beton, laboratorium teknik sipil Universitas Negeri Malang. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah, teori dan praktik pengujian beton yang diambil oleh Bapak Mirza Bila. Lanjut, yang pertama yaitu pendahuluan. Laboratorium merupakan tempat aktivitas ilmiah untuk melakukan suatu percobaan atau eksperimen, riset, penelitian, observasi, dan demonstrasi, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun percobaan ilmiah dalam bidang sains, biologi, fisika, kimia, teknik, atau lainnya, sesuai dengan kebutuhan bidang masing-masing. Laboratorium Teknik Sipil Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan praktikum bagi seluruh civitas akademik Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Dalam kegiatan laboratorium, berbagai potensi bahaya dan kecelakaan kerja sering dijumpai. Kecelakaan kerja adalah suatu insiden yang tidak terencana, tidak terkontrol, dan tidak diperkirakan sebelumnya, sehingga dapat mengganggu efektivitas kegiatan dalam kegiatan praktikum laboratorium. Menghadapi permasalahan tersebut, dapat dilakukan pengendalian bahaya kecelakaan kerja dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium, atau di sini disingkatnya adalah K3L. Metode yang tepat untuk menganalisa potensi bahaya pada laboratorium yaitu dengan metode Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control atau HIRA-RC. HIRA-RC merupakan sebuah rangkaian proses identifikasi bahaya baik dalam aktivitas rutin maupun non-rutin suatu kegiatan yang berupaya dalam pencegahan, pengurangan, dan pengendalian serta meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan kerja serta upaya dalam pengendalian. Lanjut, untuk yang pertama adalah asesmen tempat kerja. Pada tabel 1, identifikasi bahaya, risiko, tindak lanjut, dan rekomendasi. Untuk jenis kegiatan yang pertama, masuk ruang laboratorium praktik. Potensi bahayanya yaitu suhu tubuh melebihi 38 derajat Celcius. Untuk risiko yang ditimbulkan yaitu potensi terpapar virus COVID-19. Tindak lanjut, penanganan lanjut dengan tes swab atau antigen. Saran atau rekomendasi dilakukan pencegahan dengan tes swab atau antigen rutin. Kedua, masuk ke ruang laboratorium praktik. Potensi bahayanya yaitu tidak menggunakan masker, resiko yang ditimbulkan yaitu potensi terpapar virus COVID-19. Tindak lanjut, peraturan penggunaan masker saat akan memasuki laboratorium. Dan untuk saran atau rekomendasi, disediakan masker gratis untuk pengguna laboratorium dan adanya tanda peringatan penggunaan masker. Nomor 3, jenis kegiatannya yaitu masuk ruang laboratorium praktik. Potensi bahayanya yaitu tidak mengatur jarak aman 1-2 meter. Dengan resiko yang ditimbulkan potensi terpapar virus COVID-19. Sebagai tindak lanjut yaitu peraturan menjaga jarak aman atau diberi sekat atau penanda. Untuk saran atau rekomendasi, adanya ketentuan jumlah maksimal yang diperbolehkan masuk laboratorium dan adanya tanda peringatan menjaga jarak. Lanjut. Yang selanjutnya nomor 4, masuk ruang laboratorium praktik. Potensi bahayanya yaitu tidak mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Resiko yang ditimbulkan potensi virus COVID. Tindak lanjut, adanya peraturan mencuci tangan sebelum masuk ruang laboratorium. Saran atau rekomendasi yaitu menyediakan tempat cuci tangan di depan pintu masuk laboratorium dan menyediakan hand sanitizer. Untuk kelima, peminjaman peralatan. Potensi bahayanya adalah alat praktikum terjatuh. Resiko yang ditimbulkan, peralatannya jatuh dapat melukai anggota tubuh, baik luka gores, memar, robek, dan lain-lain. Sebagai tindak lanjut, membawa peralatan dengan hati-hati dan pengambilan alat dilakukan lebih dari 1 orang dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Saran atau rekomendasi, perlunya pengawasan dalam peminjaman peralatan. Untuk nomor 6, yaitu pengambilan material. Potensi bahaya, sampel agregat halus terjatuh dan berterbangan. Resiko yang ditimbulkan, agregat halus yang tumpah dan berterbangan dapat mengiritasi mata serta saluran pernafasan.
Tindak lanjut, penggunaan APD untuk melindungi mata dan hidung, yaitu kacamata dan masker. Kemudian pengambilan sampel dilakukan dengan hati-hati. Sebagai tindak lanjut, menyediakan wadah pengambilan agregat yang lebih aman. Kemudian untuk rute pemindahan agregat dilakukan pada jalan dengan mobilitas rendah. Lanjut, nomor 7, pengambilan material. Potensi bahaya, sampel agregat kasar, batuan terjatuh. Resiko yang ditimbulkan agregat kasar yang tumpah dapat melukai anggota tubuh, yaitu kaki. Sebagai tindak lanjut, penggunaan APD untuk melindungi kaki, yaitu sepatu safety, dan pengambilan sampel dilakukan dengan hati-hati. Sebagai saran, menyediakan wadah pengambilan agregat yang lebih aman dan rute pemindahan agregat dilakukan pada jalan dengan mobilitas rendah. Nomor 8, pengambilan material. Potensi bahayanya yaitu sampel semen terjatuh dan partikel semen berterbangan. Risiko yang ditimbulkan, semen yang berterbangan dapat mengiritasi anggota tubuh, baik mata, saluran pernafasan, dan lain-lain. Tindak lanjut, penggunaan APD untuk melindungi mata, saluran pernafasan, dan anggota tubuh lainnya. Sebagai saran, menyediakan wadah pengambilan agregat yang lebih aman, kemudian pengambilan semen dilakukan pada tempat tertutup. Nomor 9, pengambilan material. Potensi bahaya tidak hati-hati dalam pengambilan sampel. Kemudian resiko yang ditimbulkan, sampel batu dan pasir yang kasar dapat melukai tangan, dan sampel semen dapat mengiritasi tangan. Penggunaan sarung tangan yang sesuai standar APD pada tindak lanjut, dan pengambilan sampel yang dilakukan dengan hati-hati. Sebagai saran atau rekomendasi, pengambilan sampel dapat menggunakan alat bantu. Pencampuran material. Partikel semen dan agregat halus pasir berterbangan dan mengenai anggota tubuh untuk potensi bahayanya. Kemudian untuk resiko yang ditimbulkan, agregat halus yang berterbangan dapat mengiritasi mata serta saluran pernafasan. Pada tindak lanjut, penggunaan APD untuk melindungi mata dan saluran pernafasan, yaitu kacamata dan masker. Kemudian pencampuran sampel dilakukan dengan hati-hati. Sebagai saran atau rekomendasi, pencampuran dilakukan pada ruangan tertutup, dan pencampuran dapat dilakukan dengan alat bantu yang lebih baik. Nomor 11, pada pencampuran material, sampel agregat kasar jatuh dan berserakan. Untuk resiko yang ditimbulkan, agregat kasar yang tumpah dapat melukai anggota tubuh, yaitu kaki. Sebagai tindak lanjut, penggunaan sepatu safety standar APD untuk melindungi bagian kaki. Kemudian untuk saran, pencampuran dilakukan dengan menggunakan alat bantu yang lebih baik. Nomor 12, pencampuran material, adonan campuran agregat mengenai anggota tubuh. Adonan campuran yang mengenai tubuh dapat mengiritasi tangan dan kaki dan menimbulkan luka gores. Sebagai tindak lanjut, penggunaan APD seperti sepatu safety, sarung tangan, dan gagang. Untuk rekomendasi atau saran, memberikan edukasi terkait SOP pencampuran agregat. Lanjut, nomor 13, pencampuran material. Potensi bahayanya yaitu tangan mengenai mesin yang berputar saat memasukkan agregat campuran. Resiko yang ditimbulkan menimbulkan luka memar serius pada anggota tubuh yang terkena mesin, yaitu tangan. Untuk tindak lanjut, memastikan agregat, memasukkan agregat secara hati-hati dan memperhatikan kondisi sekitar saat memasukkan agregat. Sebagai saran atau rekomendasi, memberikan edukasi terkait SOP operasional mesin. Nomor 14, pencampuran material. Agregat dalam mesin dapat terpental keluar dan mengenai anggota tubuh. Resiko yang ditimbulkan, agregat yang terpental dapat mengenai anggota tubuh dan berpotensi menimbulkan iritasi, serta cedera luka gores dan memar. Penggunaan APD seperti sarung tangan, sepatu safety, masker, dan kacamata untuk melindungi anggota tubuh. Dan sebagai saran atau rekomendasi, menggunakan alat bantu saat akan memasukkan agregat ke dalam mesin. Nomor 15, pengujian material. Potensi bahayanya yaitu ketidakhati-hatian pada saat pengukuran sampel uji. Sebagai resiko yang ditimbulkan, alat ukur meteran yang tajam dapat melukai tangan. Sebagai tindak lanjut, penggunaan sarung tangan, dan saran atau rekomendasi pengukuran dapat menggunakan alat ukur lain yang lebih aman. Lanjut, pada pengujian material nomor 16, potensi bahaya yang ditimbulkan ketidakhati-hatian pada saat pengoperasional mesin penguji kuat tekan. Resiko yang ditimbulkan menyebabkan luka memar akibat tersebut alat uji. Sebagai tindak lanjut, memperhatikan kondisi sekitar ketika akan menggunakan alat uji dan memastikan posisi sampel uji
posisi sampel uji dalam alat. Sebagai saran atau rekomendasi, mekanisme emergency stop pada alat uji untuk mengantisipasi kecelakaan kerja. Untuk nomor 17, pada pengujian material, potensi bahayanya yaitu sampel uji beton pecah dan mengenai anggota tubuh. Resiko yang ditimbulkan menyebabkan luka gores, memar, dan cedera serius pada anggota tubuh yang terkena pecahan beton pada saat pengujian. Sebagai tindak lanjut, memperhatikan kondisi sekitar sebelum menjalankan mesin uji dan memastikan penutup pada alat uji sudah tertutup rapat. Sebagai saran atau rekomendasi, memperhatikan SOP penggunaan alat uji dan melakukan pengecekan alat uji sebelum digunakan. Untuk nomor 18, pada pengujian material, potensi bahayanya yaitu ketidakhati-hatian pada saat pengeluaran sampel beton setelah pengujian. Resiko yang ditimbulkan pecahan beton yang tajam dan kasar dapat melukai tangan. Sebagai tindak lanjut yaitu penggunaan sarung tangan dan saran atau rekomendasi, pengambilan bisa menggunakan alat bantu seperti kuas dan lain-lain. Lanjut, pada nomor 19, jenis kegiatan pembuangan limbah sisa material yaitu potensi bahayanya ketidakhati-hatian pada saat pemindahan sampel uji beton ke alat pemindah atau ARBO. Resiko yang ditimbulkan material beton dapat terjatuh dan melukai kaki. Sebagai tindak lanjut, menggunakan APD seperti sepatu safety untuk melindungi kaki. Dan untuk saran atau rekomendasi yaitu pemindahan beton hasil uji dilakukan dengan hati-hati serta menggunakan alat bantu yang lebih baik. Untuk nomor 20, pembuangan limbah sisa material. Sebagai potensi bahaya, limbah sampel uji beton terjatuh di jalanan. Resiko yang ditimbulkan material yang terjatuh dapat mengganggu mobilitas pejalan kaki serta dapat menyebabkan luka jika terinjak. Sebagai tindak lanjut, pembuangan limbah sisa hasil pengujian dilakukan secara bertahap dengan kapasitas yang tidak melebihi alat. Sebagai saran atau tindak lanjut, rekomendasi memperhatikan SOP pembuangan limbah hasil pengujian serta rute menuju pembuangan sisa limbah disarankan pada area dengan mobilitas rendah. Untuk yang terakhir, nomor 21, evakuasi. Potensi bahayanya yaitu situasi kegawat daruratan. Risiko yang ditimbulkan yaitu kegagalan penyelamatan diri pada saat situasi darurat, yaitu kebakaran, gempa, dan lain-lain. Sebagai tindak lanjut, memasang rambu jalur evakuasi yang mudah untuk dipahami dan memberikan informasi terkait safety induction kepada pengguna laboratorium. Untuk pembahasan selanjutnya, pada pembahasan akan disampaikan oleh teman saya, Akmal Mangkopani. Baik, terima kasih. Berikut saya akan izin mempresentasikan. Untuk berikutnya adalah penilaian risiko digunakan untuk menentukan tingkat risiko ditinjau dari kemungkinan terjadinya atau likelihood, nilai tingkat dampak atau consequence, dan nilai tingkat keparahan atau severity. Untuk berikutnya adalah tabel nilai tingkat kemungkinan terjadi. Untuk tingkat kemungkinan 5, kriterianya adalah almost certain. Uraian penjelasan dari almost certain adalah terjadi setiap saat. Untuk tingkat kemungkinan 4, kriterianya adalah likely atau sering terjadi. Untuk tingkat kemungkinan 3, kriterianya adalah possible atau terjadi sesekali. Untuk tingkat kemungkinan 2, kriterianya adalah unlikely atau jarang terjadi. Untuk tingkat kemungkinan 1, kriterianya adalah rare atau sangat jarang terjadi. Next. Untuk berikutnya adalah tabel nilai tingkat dampak. Untuk tingkat dampak yang ditimbulkan 1 adalah keterangannya insignifikan. Uraiannya adalah tidak terjadi cedera, kerugian material minimum. Untuk 2, keterangannya adalah minor. Uraiannya adalah cedera ringan dan kerugian material sedang. Untuk dampak 3, keterangannya adalah moderate. Uraiannya adalah cedera sedang, perlu penanganan medis, dan kerugian material besar. Untuk dampak 4, keterangannya adalah major. Uraiannya adalah cedera berat, kerugian material besar, dan dapat menimbulkan gangguan produksi. Untuk tingkat dampak 5, keterangannya adalah ekstrim. Uraiannya adalah cedera fatal, kerugian material besar, dan produksi terhenti. Next.
Berikut adalah tabel nilai dampak dengan keterangan E sebagai risiko ekstrim, H sebagai risiko tinggi, M sebagai risiko sedang, L sebagai risiko rendah. Untuk klasifikasi pengendalian risiko dapat dilakukan dengan sejumlah alternatif sebagai berikut. Eliminasi. Eliminasi adalah dilakukan dengan menghilangkan secara permanen sumber bahaya sehingga risiko kecelakaan tidak terjadi. Substitusi. Substitusi dilakukan dengan menggantikan bahan atau peralatan dengan alternatif lain yang menimbulkan risiko yang lebih kecil. Rekayasa teknik adalah melakukan pengubahan struktur suatu objek untuk mencegah seseorang terpapar potensi bahaya. Pengendalian administrasi. Pengendalian administrasi dilakukan dengan menyusun suatu sistem kerja atau prosedur untuk mengurangi kemungkinan seseorang terpapar potensi bahaya. Untuk yang terakhir adalah alat pelindung diri. Alat pelindung diri dilakukan dengan memberikan proteksi pada seseorang untuk menghindari paparan potensi bahaya yang timbul selama bekerja. Next. Untuk tabel berikutnya adalah analisis risiko dan pengendalian risiko. Untuk bahaya suhu tubuh melebihi 38 Celcius, risikonya adalah potensi terpapar virus COVID. Kategorinya adalah high, dan pengendalian risiko yang dilakukan adalah pengendalian administrasi. Berikutnya adalah tidak menggunakan masker. Risikonya adalah potensi terpapar virus COVID-19. Kategorinya adalah high, dan pengendalian risikonya adalah pengendalian administrasi. Untuk berikutnya adalah tidak mengatur jarak aman antara 1-2 meter. Risiko yang dapat terjadi adalah terpapar virus COVID-19. Kategori dari risiko tersebut adalah high, dan pengendalian risikonya adalah pengendalian administrasi. Next. Untuk berikutnya adalah tidak mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Risiko yang dapat terjadi terpapar virus COVID-19. Kategorinya adalah high, dan pengendalian risikonya adalah pengendalian administrasi. Yang berikutnya adalah alat praktikum terjatuh. Risikonya, peralatan yang jatuh dapat melukai anggota tubuh, seperti luka gores, memar, robek, dan lain-lain. Kategorinya adalah low, dan pengendalian risikonya adalah dengan mengenakan alat pelindung diri. Untuk bahaya berikutnya adalah sampel agregat halus terjatuh dan berterbangan. Risiko yang dapat terjadi, agregat halus yang tumpah dan berterbangan dapat mengiritasi mata serta saluran pernapasan. Kategorinya adalah low, dan pengendalian risiko yang dilakukan adalah rekayasa teknik. Next. Untuk berikutnya adalah sampel agregat kasar batuan terjatuh. Risiko yang dapat terjadi, agregat kasar tumpah dapat melukai anggota tubuh atau kaki. Kategorinya adalah moderate, dan pengendalian risikonya adalah rekayasa teknik. Untuk bahaya yang ke-8 adalah sampel semen terjatuh dan partikel semen berterbangan. Risikonya, partikel semen yang berterbangan dapat mengiritasi anggota tubuh, seperti mata, saluran pernafasan, dan anggota tubuh lainnya. Kategorinya adalah low, dan pengendalian risikonya adalah rekayasa teknik. Untuk berikutnya, tidak hati-hati dalam pengembalian sampel. Sampel batu dan pasir yang kasar dapat melukai tangan. Sampel semen dapat mengiritasi tangan atau gatal-gatal. Kategorinya adalah low, dan pengendalian risikonya adalah rekayasa teknik. Next. Untuk bahaya yang ke-10 adalah partikel semen dan agregat halus pasir berterbangan dan mengenai anggota tubuh. Risikonya, agregat halus yang berterbangan dapat mengiritasi mata serta saluran pernafasan. Kategorinya adalah low, dan pengendalian risikonya adalah dengan menggunakan alat pelindung diri. Berikutnya, sampel agregat kasar terjatuh dan berserakan. Risikonya, agregat kasar yang tumpah dapat melukai anggota tubuh atau kaki. Kategorinya adalah low, dan pengendalian risikonya adalah dengan menggunakan alat pelindung diri. Untuk bahaya yang nomor 12, adonan campuran agregat mengenai anggota tubuh. Risikonya, adonan campuran yang mengenai tubuh dapat mengiritasi tangan dan kaki, dan mengakibatkan efek gatal, serta dapat mengakibatkan luka gores. Kategorinya adalah moderate, dan pengendalian risikonya adalah dengan mengenakan alat pelindung diri. Next. Potensi bahaya yang ke-13 adalah tangan mengenai mesin yang berputar saat memasukkan agregat campuran. Risikonya menimbulkan luka memar serius pada anggota tubuh yang terkena mesin. Kategorinya adalah moderate, dan pengendalian risikonya adalah dengan melakukan rekayasa teknik. Untuk bahaya berikutnya
agregat dalam mesin dapat terpental keluar dan mengenai anggota tubuh. Risikonya, agregat yang terpental dapat mengenai anggota tubuh dan berpotensi menimbulkan iritasi serta cedera luka gores dan memar. Kategorinya adalah moderate dan pengendalian risikonya adalah dengan menggunakan alat pelindung diri. Untuk bahaya nomor 15, ketidakhati-hatian pada saat pengukuran sampel uji. Risikonya, alat ukur meteran yang tajam dapat melukai tangan. Kategorinya adalah low, dan pengendalian risikonya adalah dengan melakukan rekayasa teknik. Next. Untuk bahaya yang nomor 16, ketidakhati-hatian pada saat pengoperasionalan mesin penguji kuat tekan. Risikonya menyebabkan luka memar akibat terjepit alat uji. Kategorinya adalah high, dan pengendalian risikonya adalah dengan melakukan rekayasa teknik. Berikutnya, sampel uji beton pecah dan mengenai anggota tubuh. Risikonya menyebabkan luka gores, memar, dan cedera serius pada anggota tubuh yang terkena pecahan beton pada saat pengujian. Kategorinya adalah moderate, dan pengendalian risikonya adalah dengan menggunakan alat pelindung diri. Untuk bahaya yang nomor 18, ketidakhati-hatian pada saat mengeluarkan sampel beton setelah pengujian. Risikonya, pecahan beton yang tajam dan kasar dapat melukai tangan. Kategorinya adalah low, dan pengendalian risikonya adalah dengan melakukan rekayasa teknik. Next. Bahaya nomor 19 adalah ketidakhati-hatian pada saat pemindahan sampel uji beton ke alat pemindah atau ARTCO. Risikonya, material beton dapat terjatuh dan melukai kaki. Kategorinya low, dan pengendalian risikonya adalah dengan melakukan rekayasa teknik. Untuk bahaya nomor 20 adalah limbah sampel hasil uji beton terjatuh di jalanan. Risikonya adalah material yang terjatuh dapat mengganggu mobilitas pejalan kaki, serta dapat menyebabkan luka jika terinjak. Kategorinya adalah moderate, dan pengendalian risikonya adalah rekayasa teknik. Untuk bahaya nomor 21 atau yang terakhir adalah situasi kegawat daruratan. Risiko kegagalan penyelamatan diri pada saat situasi darurat, seperti kebakaran, gempa, dan lain-lain. Kategorinya adalah moderate, dan pengendalian risikonya adalah dengan melakukan pengendalian antisipasi. Next. Berikutnya adalah kesimpulan. Dari diagram lingkaran di atas yang menunjukkan persentase penilaian risiko kecelakaan kerja, nilai penilaian risiko yang didapat pada lokasi observasi paling tinggi oleh risiko rendah atau low sebesar 43,86%. Sedangkan untuk risiko menengah atau moderate, persentasenya adalah 33,33%, serta nilai paling rendah adalah pada risiko tinggi high, yakni sebesar 23,81%. Untuk berikutnya, berdasarkan diagram lingkaran dari diagram persentase pengendalian risiko kecelakaan kerja, langkah pengendalian risiko kecelakaan kerja yang dilakukan didominasi oleh langkah pengendalian dengan rekayasa teknik sebesar 47,62%. Kemudian untuk pengendalian penggunaan APD, persentasenya adalah 38,57%, dan pengendalian dengan cara administratif sebesar 23,81%. Next. Kesimpulannya adalah untuk yang nomor 1 terdapat sebanyak 21 kegiatan pada lokasi observasi, yaitu pada Laboratorium Teknik Sipil Universitas Negeri Malang yang telah teridentifikasi. Risiko kecelakaan kerja yang teridentifikasi terbagi dalam 43,86% untuk risiko rendah, 33,33% untuk risiko menengah, dan 23,81% pada risiko tinggi. Untuk kesimpulan yang ketiga, upaya pengendalian risiko bahaya diklasifikasikan sebagai pengendalian rekayasa teknik sebesar 47,62%, pengendalian dengan menggunakan APD sebesar 38,57%, dan pengendalian dengan cara administratif sebesar 23,81%. Next. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Maaf apabila ada banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.